Apakah melalui PPDB Anda dapat mengenal kebutuhan peserta didik? Dengan PPDB kita bisa mengetahui latar belakang peserta didik, identitas siswa, identitas keluarga maupun lingkungan tempat tinggal siswa, serta identitas keseluruhan siswa. Karena pada saat pendaftaran ada pengisian belangko pendaftaran. Ya, melalui BPBD itu dapat membantu satuan pendidikan, terutama dalam lanjut guru kelas untuk selanjutnya, untuk mengenal bagaimana tentang kehidupan di keluarganya, tentang minat bakat peserta didik. Tentu dengan PPDB kita bisa mengetahui kebutuhan dari masing-masing siswa. Oleh karena itu sebelumnya kita adakan dulu observasi dulu terhadap semua siswa ya, secara individu. Jadi kita tahu kebutuhannya, karena dari sana kita tahu dari latar belakang siswa tersebut, baik dari latar belakang sosial ataupun latar belakang yang lainnya. Ya, bisa kita kenal melalui PPDB ini, sehingga kita bisa mengenal daripada peserta itu dengan catatan. Pertama, kita lakukan asesmen sebelum siswa masuk itu, terlebih dahulu kita lakukan asesmen, sehingga nantinya satuan pendidikan bisa melakukan langkah apa yang harus dilakukan ataupun bimbingan untuk yang dilakukan oleh guru kelasnya di sekolah itu. Apa dampak melakukan tes Calistung kepada anak di masa PPDB? Dampak dari Calistung membuat peserta didik takut untuk belajar, karena pada fondasi awal siswa itu berbeda-beda. Ada siswa yang pernah TK dan ada yang belum. TK saja belum tentu bisa membaca, apalagi yang belum TK. Itu akan membuat peserta didik takut untuk itu tidak perlu ada tes Calistung. Semua peserta didik ketika akan masuk SD sudah bisa Calistung dengan baik. Apabila Calistung dilakukan bagi peserta didik yang belum mampu Calistung, dapat menimbulkan rasa minder dan takut tidak diterima di sekolah tersebut. Penguasaan Calistung juga bukan kemampuan wajib yang harus dimiliki peserta didik untuk masuk SD. Dampak yang paling nampak itu adalah karena Calistung itu biasanya membosankan bagi anak. Oleh karena itu, jadi mindset mereka itu tertanam pada diri anak sekolah bahwa membaca itu membosankan, karena itu dites dulu Calistung dulu. Karena tidak semua peserta didik bisa Calistung. Karena apa? Jika kita lakukan itu berdampak kepada siswa itu sendiri. Karena di tingkat PAUD itu tidak sepenuhnya diajar Calistung. Sehingga nantinya jika kita lakukan di tingkat dasar itu akan berdampak kepada anak itu sendiri, dengan anak itu merasa minder sehingga dia takut untuk masuk sekolah. Apa alternatif kegiatan selain tes Calistung yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD SD? Anak yang baru lulus TK masih terngiang di benaknya di
di benaknya itu bahwa pergi ke sekolah itu sama dengan bermain dan bercanda dengan temannya, maka dialihkan dengan permainan. Mengenal peserta didik bisa dilakukan dengan permainan yang menyenangkan. Bicara kepada peserta didik terkait minat bakatnya, kemudian melakukan PLS untuk mendukung peserta beradaptasi. Kita memberikan pelayanan maksimal kepada peserta didik sesuai kebutuhan belajarnya untuk selanjutnya. Alternatifnya itu pengenalan lingkungan. Jadi dia tahu dulu lingkungan sekolahnya kan. Kalau dia peserta didik sudah bisa mengenal lingkungan, kemudian siswa ini akan merasa percaya diri terhadap dirinya sendiri. Jadi kita sebagai guru jadinya dengan cepat mudah merespon daripada apa kebutuhan daripada anak masing-masing. Kita melakukan asesmen awal dan wawancara satuan pendidikan, melakukan wawancara kepada peserta didik yang terkait minat bakatnya itu, apa bakatnya, apa yang dia lakukan, dan paling tidak kita kerjasama dengan pendidikan PAUD yang ada di sekitar kita, sehingga kita tahu bagaimana sih karakter daripada siswa tersebut, sehingga dulu kelas 1 itu bisa untuk melakukan program-program apa yang diutamakan ataupun langkah-langkah apa yang harus dilakukan di dalam melanjutkan pembelajaran di tingkat dasar. Demikian.